Puji nama Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Salam jumpa di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita percaya kalau kita boleh ada sampai saat pagi hari ini karena Tuhan baik dalam setiap kehidupan kita. Sepanjang malam yang sudah kita lewati, di dalam peristirahatan kita, begitu luar biasanya Tuhan menjaga pelihara kita dengan pengiriman malaikat surgawi untuk memelihara di dalam peristirahatan kita, sehingga pada pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada dengan kesehatan yang luar biasa untuk kita melakukan melangkah di hari yang baru ini. Puji nama Tuhan. Sebelum kita masuk di hari yang baru dan kita berdoa, kita akan mendengarkan renungan firman Allah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepada Bapa di surga, Bapa yang kami imani dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan, kami sangat berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Kami sangat bersyukur kepadamu karena itu Tuhan yang baik dalam kehidupan kami. Sepanjang malam yang sudah kami lewati, Engkau pelihara dan memulihkan Tuhan. Sehingga pada pagi hari Tuhan, Engkau masih memberikan kami napas kehidupan kami Tuhan. Untuk kami pakai, untuk kami melangkah di hari yang baru. Untuk membawa kami Tuhan, untuk selalu berharap dan mengandalkan Engkau sepanjang hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, sepanjang hari ini Tuhan, kami akan melangkah bersama dengan Engkau. Sebelum kami masuk di hari yang baru ini Tuhan, kami akan mengisi hati dan kehidupan kami dengan firman Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar sebentar pada pagi hari ini Tuhan, itu boleh memberkati kami. Urapi hamba-Mu, bahkan urapi setiap telinga-telinga yang siap mendengarkan firman pada pagi hari ini Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami. Sambut firman hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, jemaat yang diberkati, yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini renungan firman Allah saya akan ambil di dalam Kolose pasal yang ketiga. Kolose 3 ayat yang ke-23, satu ayat yang sudah seringkali kita dengar dan seringkali terpampang di narawastu kita. Firman Allah berkata dalam Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Firman Allah berkata, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekali lagi saya akan baca firman Allah ini. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, lewat kebenaran firman Allah renungan pada pagi hari ini, kita dibawa untuk mengerti, untuk memahami di dalam pola, di dalam kita berbuat. Mari kita melakukan semuanya hanya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena firman Allah dengan jelas, apapun yang kita perbuat, lakukan, kerjakan dalam hidup ini, perbuatlah, lakukan seperti untuk Tuhan, walaupun apa yang kita buat itu untuk manusia. Lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kita dibawa untuk kita mengubah cara pandang kita. Di dalam kita memberi, di dalam kita melakukan, di dalam kita berbuat dalam hidup ini. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, lewat firman Allah pada pagi hari ini, mari kita mau belajar. Kenapa kita harus melakukan semuanya hanya untuk Tuhan? Walaupun mungkin apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, kita lakukan untuk manusia. Hal yang pertama, kalau kita lakukan untuk manusia, kita akan memilih-milih. Contohnya, kalau kita memiliki apa yang kita punya, kita ingin memberi kepada siapa, kita akan memilih kepada siapa yang kita akan beri. Kalau orang itu baik kepada kita, kita akan berkorban bagi dia. Kalau itu orang itu setia memberi kepada kita, kita akan memberi kepada dia. Tapi kalau orang itu jarang berkorban, jarang memberi kepada kita, terkadang itu membuat kita untuk sangat berat untuk kita memberi kepada dia. Kita akan memilih-milih. Kita akan menyaring siapa yang akan kita beri. Karena kita beri kepada manusia, itu hal yang pertama. Hal yang kedua, kenapa kita lakukan semua yang kita kerjakan? Kita
perbuat untuk Tuhan walaupun kita lakukan untuk manusia. Terkadang ada banyak orang tidak menghargai apa yang kita kerjakan. Terkadang ada banyak orang tidak menghargai apa yang kita perbuat. Terkadang ada banyak orang menganggap apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat itu adalah sesuatu hal yang sepele, yang kecil, yang tidak ternilai, tidak berharga. Terkadang orang memandang sepele. Terkadang orang memandang dengan setengah hati, memandang dengan sebelah mata, tidak menghargai apa yang kita buat. Itulah manusia. Orang menghargai apa yang kita buat kalau kita lakukan, kita perbuat itu adalah hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa. Tetapi terkadang hal-hal yang kecil mereka abaikan, lupakan dalamnya. Itulah kenapa firman Allah mengingatkan kepada kita pada pagi hari ini. Apapun yang kita perbuat, perbuatlah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena terkadang manusia itu memandang remeh, tidak menghargai apa yang kita buat. Dan yang ketiga, apa yang dapat kita menjadi pelajaran kita pada pagi hari ini? Kalau kita lakukan untuk manusia, terkadang kita merasa mampu. Terkadang bisa membawa kita dalam kesombongan. Ada banyak orang memberi, ada banyak orang berbuat, ada banyak orang bisa melakukan. Terkadang mereka melakukan dengan embel-embel kesombongan dalam hidupnya. Mereka merasa mampu, mereka merasa bisa. Itulah manusia. Terkadang apa yang kita lakukan, kita kerjakan, terkadang kita merasa bahwa kita bisa. Bangga dengan apa yang kita perbuat, bangga dengan apa yang kita lakukan, bangga dengan apa yang kita beri. Terus kita pada pagi hari ini, lewat firman Allah pada pagi hari ini, kita diubahkan cara pola pikir kita. Itu adalah ketika kita memberi kepada manusia. Dan poin yang kedua, kenapa kita harus melakukan, memberi yang kita kerjakan hanya untuk Tuhan. Hal yang pertama, kita tidak memilih. Kalau manusia kita akan memilih siapa yang akan kita lakukan. Kalau kepada manusia kita akan memilih siapa yang akan kita beri. Tapi kepada Tuhan kita tidak akan pernah pilih. Karena Tuhan kita hanya satu. Kita tidak pernah memilih. Hanya karena Tuhan kita hanya satu. Dan poin yang kedua, apapun yang kita perbuat bagi Tuhan, mungkin manusia tidak menganggap kecil bagi manusia, tidak berharga bagi manusia, tapi di pemandangan mata Allah, sekecil apapun yang kita perbuat itu sangat besar bagi Tuhan. Terus itu firman Allah berkata, apapun juga yang kamu perbuat dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sangat menghargai. Karena Tuhan sangat menjunjung tinggi apa yang kita perbuat, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita korbankan. Mungkin di mata manusia itu tidak berarti, dianggap sepele, tapi di mata Tuhan itu sangat luar biasa. Dan yang ketiga, kalau kepada manusia terkadang kita merasa kita bangga, kepada Tuhan tidak ada yang dapat kita banggakan dalam hidup ini. Tidak ada yang dapat kita sombongkan dalam hidup ini. Kita percaya tanpa kita berbuat bagi Tuhan, Tuhan sudah memberikan kita. Apalagi kalau kita berbuat bagi Tuhan. Terus kita berapa pagi hari jawab yang dikasih tahu. Mari tidak mau lagi. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita perbuat, perbuatlah untuk Tuhan dengan segenap hati kita. Walaupun yang kita buat itu terkadang untuk manusia, bukan untuk manusia, karena Tuhan sangat menghargai apa yang kita buat. Walaupun di mata manusia itu sangat kecil adanya, tidak berarti, tidak berharga. Seringkali manusia meremehkan apa yang kita buat, seringkali manusia meremehkan apa yang kita kerjakan. Tapi
sangat menghargai apa yang kita buat, walaupun itu kecil bagi manusia, karena Tuhan sangat baik dalam hidup kita. Kalau kita bisa melihat dalam Lukas 21 ayat pertama sampai 4, ada satu kisah yang luar biasa ketika orang-orang berkorban bagi Tuhan. Firman Allah berkata, ketika Yesus mengangkat di dalam Lukas 21 ayat pertama, ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Yang melihat juga seorang janda memasukkan 2 persen ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu, sebab mereka semua memberi persembahan dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Ada satu pemandangan di pemandangan mata Allah yang luar biasa. Ketika Yesus melihat ada banyak orang yang memberi, ada banyak orang yang memberi daripada kelimpahannya, tapi seorang janda ini dia memberi dari kekurangannya. Di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan sangat menghargai apa yang kita buat, apa yang kita korbankan, sekecil apapun. Kalau Tuhan menghargai pemberian wanita janda ini kecil, apalagi orang yang memberi dalam kelimpahan, oh Tuhan pasti akan memuji dari yang luar biasa. Di sini kita bisa melihat Tuhan sangat menghargai apa yang kita buat. Sekecil apapun yang kita buat, sekecil apapun yang kita kerjakan, lakukan, Tuhan menghargai. Oleh sebab itu pada pagi hari ini firman Tuhan berkata kembali dalam Kolose 3:23, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena apa? Karena Tuhan sangat menghargai apa yang kita buat. Sebagai ayat terakhir dalam Kolose 3:24, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hamba. Seperti pada pagi hari ini, mari kita belajar memberi apapun yang kita buat, apapun yang kita lakukan, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti kita buat untuk Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memberkati kita. Kita akan masuk dalam doa. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang sudah kami dengar pada pagi hari ini boleh memberkati akan kehidupan kami. Kami berdoa bagi seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, mulai dari Bapak Gembala dan Ibu Gembala sekeluarga, berkati pakai mereka dengan luar biasa. Seluruh pelayanan yang ada, seluruh pelayan, staf pengerja yang ada, bahkan sidang jemaat-Mu, mulai dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda dewasa, sampai lanjut usia, diberkati, ditolong oleh Engkau. Dan usaha pekerjaan mereka diberkati oleh Engkau Tuhan. Apapun yang akan mereka perbuat sepanjang hari ini Tuhan, Engkau yang mendahului, Engkau yang memberkati. Jemaat yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang dalam kesusahan Engkau hiburkan dengan luar biasa. Dalam pergumulan yang berat, berikan jalan keluar, berikan dengan kemenangan yang luar biasa Tuhan. Bahwa umat-umat-Mu Tuhan selalu mengandalkan Engkau. Berkati bangsa negara kami, berkati pemerintahan yang ada. Terima kasih Bapa di surga, ampuni setiap salah dan dosa kami. Kami akan masuk di hari yang baru ini Tuhan, berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Biarlah kami boleh melihat kebaikan-Mu dalam hidup ini. Sampai hari yang baru, hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nama Tuhan, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.